warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani sawit. Untuk kali ini saya akan berbagi kepada kawan-kawan semua petani sawit dalam cara yang baik. Dan yang pertama, ini ada jenis Topaz 3 ya, bibit sawit unggul dari Balai Resmi dengan jenis Topaz 3. Nah, ketika bibit ini datang ya, saya langsung membukanya dan menyiapkan media seperti ini, dan saya masukkan ke sini untuk memperpanjang akar ya. Nah, akan saya lihat ini sudah lebih kurang 3 pemanjangan akar. Kita siapkan satu tempat dan kita ambil kecambah ini satu persatu dengan sangat hati-hati. Nah, seperti ini kira-kira. Artinya ini kecambahnya siap untuk ditanam. Akar serabutnya itu mulai kelihatan. Maka ini bagus ya. Ini jenis Topaz 3. Nah, ini beberapa sawit yang akan kita tanam ya. Dari keseluruhan kita menyiapkan untuk kali ini 150 butir. Ini dari Balai Resmi ya, Topaz 3. Kita tidak menggunakan bibit cabutan atau bibit yang tidak resmi. Jadi kita mengatur kualitas CPO dan jangka panjangnya ya, kawan-kawan. Nah, sebelum kita tanam, nanti jangan lupa berikan ya tambahan untuk bahan pemanjangan akarnya. Ini kalau di toko-toko bahan untuk pembibitan ini semuanya sudah tahu ya, harganya lebih kurang 55.000, jadi murah. Tapi demi cepatnya pertumbuhan dan kualitas yang bagus, jangan pelit ya kawan-kawan. Oke. Nah, tapi ingat, sebelum kita menanam cambah ini, kita harus membasahi dulu polybag yang sudah kita siapkan ya. Ini untuk tahap awalnya dengan polybag kecil. Nanti tahap keduanya itu menggunakan polybag besar. Nah, kita akan basahi dulu. Setelah itu kita lubangi. Setelah itu baru kita berikan Micovir. Nah, cambah baru kita masukkan. Mari kawan-kawan untuk pembasahan. Nah, kita buat seperti ini supaya dia basahnya awet. Nah, baik, kita lanjut pada tahap pemberian Micovir ya, rangsang akarnya. Maka ketika sudah kita siram, maka kita lihat dulu apakah air menggenang atau tidak. Kita lihat dan pasti air yang menggenang ya. Baru kita buat lubang lebih kurang 3-4 cm seukuran panjang akar dari kecambah itu ya. Lebih kurang segini, 3-4 cm lah ya. Nah, kita berikan, ketika sudah kita lubang, kita berikan Micovir pada setiap media. Nah, bagaimana dosisnya kita ikuti ya. Di dosis ini lubang tanah kita berikan 150 gram ya, 150 gram per pokok ya. Artinya per polybag ini itu 150 gram. Nah, bagaimana mengukurnya? Boleh ditimbang atau boleh dengan mengira-ngira ya. Nah, lebih kurang segini ya, kita taburkan saja ya, kita taburkan pada setiap media. Nah, pada setiap media. Nah, supaya teman-teman dalam jumlah ini tidak lupa, nanti tidak ada yang ketinggalan ketika menanam, maka kita letakkan kecambah ini ya. Kecambah yang sudah kita siapkan ini kita letakkan di atasnya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kita letakkan di atasnya sehingga
sehingga kalau kita membuatnya bersama teman-teman atau ada kawannya, nanti tidak ada yang tertinggal ya, tidak ada yang tertinggal satu polybag pun. Sehingga nanti tanaman ini berjalan dengan baik. Oke ya. Nah, ada dua arah ya, terus tahu pasti mana yang tunas. Dia besar dan runcing, dan akarnya ukurannya kurang lebih sama, tapi dan nanti ada serabut-serabut ketika dia sudah dipanjangkan di media pemanjangan. Nah, kita masukkan seperti ini ya, kita masukkan. Nah, tunasnya jangan ditutup, cangkangnya kita tutup sedikit. Nah, dan tanah ini sudah dingin ya, bukan basah kuyup tapi dingin dia. Kita masukkan ini, seperti ini kita masukkan. Jangan balik, ingat, lihat ya, dia akan sangat berbeda. Bagi penanam yang sudah senior, dia akan sangat tahu, tapi bagi pemula itu perhatikan dengan baik, apalagi kalau menanam kita di sore hari gelap ya. Oke. Nah, setelah itu siap untuk kita tanam, jangan lupa ya teman-teman, untuk menghindari hujan yang lebat sehingga air nanti masuk ke dalam polybag dengan intensitas yang tinggi, maka kita berikan penutup di atasnya. Ini pelepah kelapa ya, atau pelepah kelapa sawit bisa, terpal juga bisa. Ini tujuannya adalah untuk menghambat air hujan itu langsung masuk ke dalam polybag, sehingga nanti dia kalau intensitasnya terlalu tinggi itu bisa membuat akar tadi bisa patah. Nah, dan ini media awalnya ya. Nah, kita bisa lihat kawan-kawan ya, di beberapa tanaman yang sudah kita besarkan ya, ini lebih kurang usia 4 bulan ya, lebih kurang usia 4 bulan. Nah, dan ini sekitar 200 ya, 200 batang. Nah, ini yang kita siapkan dengan ukuran yang besar. Ini juga semuanya bibit unggul, kita menggunakan balai resmi ya, dari jenis yang sama ya, dan ini lebih kurang usianya sudah mencapai 7 bulanan ya. Walaupun 7 bulan sudah terlihat tinggi hijau ya, ini 100 kita siapkan. Dan itulah mungkin yang bisa saya bagi kepada teman-teman petani sawit semuanya. Dan saya berasal dari Provinsi Jambi, Kabupaten Tebu, Kecamatan Rimbo Ilir, dari Desa Sumber Agung. Nah, dan yang sudah saya bagikan ini bermanfaat bagi teman-teman, terutama yang pemula ya, pemula yang baru mulai mencoba, takut untuk mencoba. Dan mudah-mudahan cara tadi, apa yang saya bagikan tadi, bermanfaat dengan baik. Salam petani sukses dari Jambi, seluruh petani sukses di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.